Pemirsa, Zaldi, Ya. kemarin 31 Mei kita memperingati Hari Anti Tembakau atau Hari Tanpa Rokok, World No Tobacco Day. Jangan gitu dong liatnya, ya. Apa sih? Jangan shot gitu, agak menohok soalnya. Kenapa sih? Bicara soal rokok, Ica. Miris memang bila kita sering temui banyak orang muda usianya yang sudah tak bisa dipisahkan lagi dari rokok. Selalu ya, nyambung terus ya. Gaul katanya, gaul. Udah itu potret orang muda perokok. Aduh, bagaimana ya? Ya, kita lihat aja liputannya yuk. Yuk. Di sebuah areal terbuka hijau di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat, dua remaja yang masih mengenakan celana seragam sekolah tampak sedang menikmati suasana sore. Tidak sekedar duduk-duduk, mereka juga merokok. Ya, sepertinya merokok menjadi bagian dari keseharian bagi sejumlah remaja. Bahkan ada kecenderungan usia perokok semakin muda. Ini tercermin dari surat edaran Sentra Informasi Keracunan Nasional Pusat Informasi Obat dan Makanan Badan POM. 15% remaja di Indonesia merokok, jadi jumlahnya diperkirakan sebanyak 3,5 juta orang. Hal yang mencengangkan, 25% diantaranya mulai merokok kala mereka belum genap berusia 10 tahun. Kebiasaan merokok di usia muda biasanya mereka lanjutkan hingga mereka dewasa, bahkan hingga mereka tua. Sudah sejak kapan merokok? Sudah sejak usia berapa? SMA sih ya. Dari SMA? Iya. Alasan waktu itu mencoba merokok kenapa? Ya, biasa bandel anak-anak kecil. Paling sehari tuh 5-4 batang aja sih Pak. Kalau lagi buat apa, mulut lagi nggak enak aja gitu aja. Iya, kalau misalnya kayak di rumah enggak. Apapun alasan dan berapa batang jumlah rokok yang diisap, merokok jelas merusak kesehatan. Menurut ahli spesialis paru Dr. Jamal Zaini, akibat merokok terdiri dari gangguan jangka pendek dan jangka panjang. Gangguan jangka pendek yang paling lazim adalah batuk, sementara gangguan jangka panjang bisa berupa gangguan pernapasan hingga kanker. Kanker paru, kemudian hampir semua, sampai impotensi pun bisa diakibatkan oleh asap rokok. Lalu, berapa lama efek dari bahaya jangka panjang dari merokok bisa timbul? Kalau dari hasil penelitian di masyarakat sekitar 20-25 tahun kemudian itu baru muncul. Tapi tidak bisa secara umum demikian, walaupun ada yang dalam waktu beberapa tahun saja sudah muncul juga ada, tapi kecil. Jadi, misalnya saja seorang remaja sudah mulai merokok pada usia 15 tahun, maka kemungkinan ia akan menderita berbagai macam penyakit akibat merokok pada usia 35 tahun. Padahal, usia 35 tahun termasuk usia produktif. Namun untungnya, masih banyak remaja yang justru menghindari merokok. Kamu sendiri nggak merokok? Nggak merokok? Enggak. Kenapa nggak merokoknya? Mau nyari duit dari mana? Masih minta orang tua kan. Pernah nggak melihat temen merokok lu jadi tertarik buat merokok? Enggak, buat apaan? Enggak usah. Duit aja susah. Memang sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk senantiasa mengingatkan akan bahaya merokok pada remaja dan kalangan muda lainnya, agar semakin berkurang jumlah orang muda yang merokok. Tinggal Pulang sendiri. Anda tentu sependapat dengan saya, kalau merokok itu bukanlah lambang dari kedewasaan. Merokok juga bukan lambang dari kejantanan. Tapi, merokok bisa mengganggu kesehatan kita semua. Dari Jakarta, Iwan Haridi dan Teddy Novian melaporkan.